Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 24 Juli 2023. Hari ini IHSG sempat menguat tinggi banget ya, di atas 0,5%, tapi akhirnya closingnya itu ditutup di plus 0,27%. Ya nggak apa-apa lah, pelan-pelan naik. Karena biasanya kita di teknikal itu melihat arah ya. Jadi kalau kelihatannya lebih banyak arahnya naik ya, kita bilang trennya naik gitu. Dan ini trennya udah mulai menyenangkan gitu ya. Udah mulai hijau. Kita masih menunggu, atau selalu saya katakan saya sementara menunggu IHSG untuk breakout di level 6950 sampai 7000-an. Ya, kira-kira ada di sekitar sini ya. Ini adalah resisten untuk konfirmasi dari triple bottom yang ada di bawah ini. Jadi triple bottom itu belum bisa kita sebut sebagai triple bottom kalau neckline resistennya ini, sebut neckline ya, biasanya itu belum tertembus, belum dipatahkan. Jadi selama dia masih ada di bawah sini, kita belum bisa katakan sebagai triple bottom. Patternnya itu terbentuk atau sah, terkonfirmasi saat harga breakout neckline atau resistennya ini. Jadi seperti itu, selama dia belum kejadian, kita hanya lihat-lihat, oke, ada potensi triple bottom. Ya, gitu yang kita lihat ya, semoga aja secepatnya segera tembus neckline. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang membahas mengenai analisa teknikal untuk saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau Anda seorang trader di Bursa Efek Indonesia dan menggunakan pendekatan teknikal, Anda berada di channel yang tepat. Silahkan langsung subscribe. Dan seperti biasa, channel ini agak-agak gimana ya, sebaiknya jangan di-share gitu ya. Cukup subscribe aja dan ya diam-diam aja gitu ya. Kalau cuannya diam-diam, kalau rugi ya kasih tahu orang lain supaya mereka tahu Anda rugi dan tidak mendekat untuk cari pinjaman gitu. Kawan-kawan tentu saja bisa membantu saya, selalu bisa untuk memberikan usulan saham apa yang akan kita bahas berikutnya dengan cara menuliskan kode sahamnya di kolom komentar. Mari kita lihat ASA. ASA ini sebenarnya baru saja, ya belum lama kita bahas di tanggal 13 Juli. Jadi ASA itu kita bahas di sekitar sini ya. Ini masih pendek banget, baru beberapa minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, 10 harian lah ya, 11. Ya satu minggu kira-kira ya gitu. Jadi masih terlalu dekat dan ini kita lihat analisanya juga masih sama gitu ya, masih kena di support dan dia rebound. Ini teman-teman boleh lihat arsipnya, saya kira masih sama, ini support, kena di support dia akan mantul dan sejauh ini kita belum ada melihat tanda-tanda berbahaya dari ASA sebab supportnya masih bertahan. Lagian dia dalam perjalanan turun ini kita lihat volumenya lebih kecil ya, walaupun beberapa candle merah itu relatif besar dia punya volume transaksi, tapi secara keseluruhan kita lihat ya dalam perjalanan turun ini sideways di sini, dia trendless di sini, kelihatannya volume transaksi relatif lebih kecil. Jadi saya katakan ini belum ada tanda-tanda berbahaya. Begini, sinyal atau warning pertama itu muncul saat ASA tembus breakdown area kotak hijau. Kalau ASA-nya turun di bawah 1190-an atau 1180 ya, area kotak hijau, itu mungkin adalah salah satu sinyal yang tidak bagus buat ASA. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat kalau dia turunnya di bawah kotak hijau dengan volume besar. Nah itu artinya memang saya rasa itu tidak bagus, segera dilepas. Tapi selama dia masih bertahan di atas area kotak hijau, bertahan di atas ini, belum ada support yang tertembus, saya kira uptrendnya masih tetap eksis. Mari kita lihat IPCC. Nah, IPCC ini nggak bisa kita sangkal ya. Ini semuanya kita harus sepakat. Ini sedang uptrend. Gitu ya. Kita lihat sebelah kiri di bawah, sebelah kiri sini lebih rendah.
sebelah kanan lebih tinggi. Artinya ini kita lihat uptrend. Oke, seperti ini gambarnya. Saya punya resisten ada di area kotak merah di 950-an. Support ada di area kotak hijau di sekitar 730. Saat ini kalau kita katakan area kotak kuning ini masih bekerja sebagai resisten, karena dia di pucuk sini, kemudian harga nggak mampu tembus. Terus bagaimana kita dapat kotak merah ini? Kotak merah ini kita gunakan Fibonacci retracement di rasio 161,8 gitu ya, untuk menemukan area kotak merah di sini. Itu kita pakai Fibonacci retracement supaya kita bisa dapat area resistennya. Atau teman-teman boleh juga nengok ke kiri, kalau ada area resisten yang bisa dipakai, teman-teman boleh pakai gitu ya. Ini sebelah kiri. Ini kan di sini low terakhir gitu ya, sebelum dia jatuh jauh. Nah, ini masih bisa bekerja sebagai area resisten. Kebetulan aja ini kena di Fibonacci 161,8 gitu. Jadi saya pakai Fibonacci-nya. Oke, sekarang kita lihat dia punya chart secara lebih detail. Kalau teman-teman lihat di sini mencoba breakout dengan volume besar, tapi ternyata kan gagal ya, belum patah dia punya area resisten kotak kuning ini. Sebaliknya malah harga terdorong turun, tapi terdorong turunnya ini kita lihat volumenya relatif kecil ya. Dari sini kita bisa mungkin sedikit menyimpulkan bahwa kemungkinan besar IPCC ini masih akan bertahan di antara area kotak kuning dan area kotak hijau gitu ya. Dia akan bertahan sideways di sini. Teman-teman perlu berjaga-jaga kalau IPCC turun di bawah 730. Itu artinya menembus support ya. Menembus support pertama kali. Mungkin itu bukan suatu tanda yang bagus buat IPCC. Mungkin ini adalah awal dari downtrend gitu. Tapi selama dia masih kelihatan bertahan di atas support kotak hijau, saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau mau nambah, silakan nambah. Kayaknya masih cukup oke untuk kasih keuntungan. Next kita punya ASUS Hardware. Nah, ini ASUS juga ini baru kita bahas ya, belum lama kita bahas. Kebetulan ASUS ini kayaknya banyak penggemar. Terakhir kita bahas ASUS itu tanggal 10 Juli. 10 Juli itu sekitar sini ya, jadi masih dekat lah ya di sini. Dan sebenarnya menggembirakan kalau teman-teman banyak yang request saham ASUS. Ini menunjukkan antusias. Paling nggak teman-teman bisa mewakili populasi trader gitu ya, bahwa yang ngikutin channel Stock Technician tuh kayaknya udah mulai paham bahwa ya kalau mau tradingnya di saham yang uptrend. Buktinya kan ini udah ada yang terus memantau ASUS ya, memantau ASUS Hardware, di mana ASUS Hardware ini sedang uptrend. Dan jelas-jelas ini adalah ya kabar gembira bahwa akhirnya memang kebiasaan untuk trading di saham uptrend itu udah mulai terbentuk. Ya kan, itu membahagiakan. Jadi kalau ada yang request sahamnya sedang uptrend kayak tadi IPCC, ini ada ASUS gitu ya, itu menyenangkan. Berarti apa yang kita selalu omongin, selalu kita ulang-ulangin, trading lagi saham yang uptrend itu mulai kelihatan bentuknya, udah mulai kelihatan hasilnya gitu ya. Di sini kita lihat, nah teman-teman bisa lihat pada saat ini turun. Nah, ini turun ya, ini candle turun warnanya merah. Nah, ini volume transaksinya agak besar pada saat pencobaan menembus resisten kotak merah. Volume transaksi besar, tapi ternyata didorong turun. Itu hal yang wajar ya pada saat dia mencoba untuk menembus resisten. Teman-teman bisa melihat kalau kita di teknikal itu biasanya lihat arah. Jadi kalau ada high-nya lebih tinggi dari high kemarin, kita bilang itu adalah naik, walaupun candlenya warna merah. Nah, tapi di sini yang menariknya, di sini high-nya lebih tinggi dan low-nya itu lebih rendah dari low candle sebelumnya. Artinya apa? Ini candlenya ini nggak bisa kita katakan sebagai candle naik. Nah, nggak bisa juga kita katakan sebagai candle turun. Kita cenderung mengatakan ini adalah candle netral gitu ya, sambil menunggu kira-kira pattern apa yang akan terbentuk. Nah, itu ya kalau teman-teman melihat, kebetulan saya pakai bar chart, mungkin teman-teman kalau pakai candle akan lihat candle merah yang agak besar dengan upper shadow yang cukup panjang. Gitu. Jadi kalau kita di sini lebih kelihatan arahnya, saya lebih suka melihat arah.
Nah, yang seperti ini kan teman-teman bisa lihat bahwa dia turun langsung kena support kotak kuning, langsung dites supportnya dan kelihatannya supportnya cukup kuat, harga langsung mantul naik. Jadi saya kira belum ada alasan untuk meninggalkan saham Asus Hardware ini ya. Belum saatnya untuk jualan di saham Asus Hardware. Kita lihat aja resisten berikutnya. Resisten berikutnya terpantau cukup tinggi ya, cukup jauh. Di sini ada gap, teman-teman bisa lihat ada gap yang masih terbuka. Meskipun saya bukan penganut aliran gap itu harus selalu ditutup, saya adalah penganut aliran gap itu selalu bisa digunakan sebagai support ataupun resisten. Ya, nggak selalu ditutup, tapi teman-teman bisa menjadikannya sebagai area support atau resisten. Nah, itu ada di sekitar 850-an. Jadi saya kira resisten berikutnya pada saat Asus berhasil menembus 760 itu ada di sekitar 850. Saya kira ini masih cukup jauh, masih terbuka peluang untuk dapat cuan yang lumayan di saham Asus Hardware ya. Mari kita lihat saham ERA. Saham ERA ini saya bahas terakhir di tanggal 22 Mei. Jadi kira-kira ada di pertengahan sini. Nah, 22 Mei, oh di sini ya, di candle ini. Oke, dia mencoba menembus area resisten kotak kuning, tapi gagal. Kemudian ya kayaknya dia bakalan turun ya. Kita lihat ada lower low, lower high gitu ya. Ada lower low, lower high. Support berikutnya ada di area kotak hijau di sekitar 422. Untuk mengkonfirmasi itu kita lihat dulu lebih dekat apa yang terjadi pada ERA gitu ya. Teman-teman lihat di sini, ini bisa dikatakan trendless. Kalau ada teman-teman yang mau geser support kotak hijau ini naik lagi sampai ke sekitar 460-an, boleh. Yang menganggap support ini terlalu jauh dan pengen digeser ke atas ke 460, itu adalah boleh. Jadi itu bisa jadi adalah area sideways untuk ERA. Memang kita lihat di sekitar sini kayaknya ada support ya, sehingga harga ERA selalu tertahan di sekitar 460-an. Ya semoga aja ini beneran ada support, teman-teman bisa melihat jadi 460 itu di situ kita melakukan pembelian, jualnya di sekitar area kotak kuning di sekitar 510. Begitu aja tektok-tektok kan udah cuan. Tapi secara umum kita katakan saham ini sideways, cenderung turun ya. Ini ada lower low, lower high. Kenapa cenderung turun? Kenapa saya nggak katakan cenderung naik gitu ya? Karena memang ini kelihatannya masih turun trennya. Di sini teman-teman lihat upaya untuk penembusan resisten di sini ternyata gagal. Resisten yang ini masih bertahan gitu ya. Di sini gagal. Jadi kita akan melihat resiko bahwa tren turun ini masih akan berlanjut. Jadi cukup berbahaya untuk trading di ERA. Kalau saya sarankan tradingnya jangka pendek, teman-teman boleh lihat di sekitar support 460 dan resisten di 510. Di situ aja tektokan, jangan terlalu lama. Begitu tanda-tanda bahaya ERA turun di bawah 460, sebaiknya segera kabur karena support berikutnya itu cukup jauh, ada di sekitar 420-an ya. Jadi ya agak berat. Berikutnya adalah saham Bull. Nah, Bull ini kita harus katakan ini downtrend ya. Jadi teman-teman boleh lihat di sini ini adalah fase sideways, di sini adalah fase penurunan downtrend berat, tekanan jual ya. Teman-teman lihat ini tekanan jual dan di sini sideways. Ini kadang-kadang perlu diwaspadai bahwa sideways setelah suatu tren turun bukan berarti ini terjadi akumulasi. Tidak selalu akumulasi. Atau bisa juga akumulasi, tapi tidak selalu setelah akumulasi itu langsung dibawa naik. Ya, kita nggak bisa membaca pikiran orang lain, kita nggak bisa membaca pikiran trader lain, jadi sebaiknya kita nggak berasumsi. Mungkin saja memang di sini terjadi akumulasi, tapi nggak langsung dibawa terbang gitu, malah disengaja diturunin. Jadi kita jangan coba-coba membaca gitu. Dan ini yang kita lihat adalah downtrend yang berkepanjangan. Oke. Jadi saya katakan teman-teman kalau mau lihat mau membeli saham-saham yang sedang sideways,
teman-teman harus disiplin, belinya dekat support, jual di sekitar area resisten, atau membeli pada saat harga menembus resisten dengan volume yang cukup. Nah, itu bisa jadi harga segera rally. Kalau masih kayak gini, kayaknya agak berat ya. Untuk resisten saya lihat ada di sekitar 118 dan support di sekitar 88. Dan ini kayaknya cukup berbahaya. Resiko untuk pingsan di area 50 sangat terbuka lebar. Kalau bisa menyelamatkan diri, mending menyelamatkan diri. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi besok. Semoga aja segera hijau, IHSG terkonfirmasi triple bottom supaya kita bisa lebih gampang cari cuannya. Salam cuan untuk kita semua.